Kalau memang iman itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ini merupakan contoh kepada kita agar supaya kita tidak gampang, jangan mudah kita itu bermubahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali saya akan membagikan video mengenai orang-orang yang mengisbat nasab Ba'lawi, yang dimana mereka itu mengatakan bahwasanya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Nabi SAW, yaitu adalah keturunan Nabi SAW. Jadi seperti Bapak Rizik Sihab, Bahar bin Smith, Ali Jindan yang tukang ngibul itu teman-teman ya, Bahar bin Smith juga, yang dimana mereka itu kalau berceramah isinya hanya meninggikan para leluhurnya. Apakah itu yang dimaksud adalah zuriat Nabi SAW? Ceramahnya ini bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Tapi teman-teman, yang anehnya, kenapa ini para mukibin termasuk adalah yang meninggal seperti Gus Auzi ini, yang dimana Gus Auzi ini juga mengisbat bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Dengan apa teman-teman? Di atas kepalanya itu diletakkan Al-Quran. Mubahalah. Kalau Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi, benar-benar zuriat Nabi, maka Kiai Imad ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya perkataan yang terakhir dari Gus Auzi. Seperti Ali Jindan ini yang katanya leluhurnya ini bisa membentak malaikat mungkar dan nakir. Dan kisah si Mamang Kacang ini, katanya si Mamang Kacang ini berhubung yaitu mencintai zuriat Nabi SAW. Ketika si Mamang Kacang ini meninggal, ini ada seorang Habib yang memberi suatu kertas diletakkan di bawah kepalanya, nanti tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dan dijamin masuk surga. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada juga ya khurafat yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau nanti kalian itu ditanya man rabbuka, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya itu ngaco ya, katanya Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kan aneh teman-teman ya. Ajaran yang semacam itu adalah ajaran yang menyesatkan. Kok mereka itu mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. Nah seperti itu teman-teman. Ini pembukaan ya. Jadi ini ada tanggapan dari Kiai Sepuh Jember, yang dimana Kiai Jember ini turut berduka cita atas meninggalnya Gus Auzi, yang dimana yaitu bermudah-mudahan bermubahalah. Karena apa teman-teman? Karena ini menyangkut yaitu Rasulullah SAW, jadi orang yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi Allah itu tidak ridho jika ada orang-orang yang mengaku menisbahkan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Kalau memang iman itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gogol, amin. Gogol. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Gus Auzi beberapa hari yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Saudara-saudaraku semua, meninggalnya Gus Auzi ini sudah takdir Allah ya. Pertama, ini sudah takdir Allah. Terus yang kedua, ini merupakan contoh kepada kita agar supaya kita tidak gampang, jangan mudah kita itu bermubahalah. Ini kan karena mubahalah ini ya. Mubahalah terkait dengan dzurriyyah Nabi. Cuma yang saya herankan kok bersama Pak Emil Dardak. Saya lihat di videonya itu bersama Wakil Gubernur Jawa Timur. Wah, apa juga mubahalah juga ini Pak Wakil Gubernur ini? Ya, saya Kiai Fatullah Jember. Ya. Jadi saya mohon kepada saudara-saudaraku semua, ini sudah takdir Allah. Ini sudah garisnya. Jadi Allah, apa bukan Allah itu mungkin tidak terima kalau kekasihnya, karena Rasulullah itu Sayyidul Mursalin. Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi jangan mudah dan jangan gampang kita itu menisbatkan apa saja kepada Rasulullah. Apalagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Ini contoh ini.
Ini kan mubahalah karena bersumpah bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan dari Rasulullah. Nah, sampai seperti itu, sampai melaknat Kiai Ma'at itu. Tapi ini bukan bukan kualat. Ini banyak yang tanya ke saya, ini mungkin kualat dari Kiai Ma'at tidak. Bukan, ini takdir Allah. Allah mungkin tidak terima kalau nabinya itu dibawa-bawa, apalagi duriyah dari Rasulullah itu mengaku-ngaku duriyah dari Rasulullah. Nah itu padahal duriyah yang asli dari Rasulullah sendiri yang ada di Mekah itu dia enggak, malah menyembunyikan silsilahnya, kadang-kadang menyembunyikan nasabnya. Padahal Rasulullah itu kan jelas Bani Quraisy, Bani Hashim itu ya. Makanya kalau masih tetap mengaku tidak mau, tetap mengaku duriyah Nabi, gampang gitu tadi. Contoh, coba berani tidak mubahalah. Yang pertama, ini sudah contoh tadi Gus Audi ini, padahal Gus Audi ini adalah muhibbinnya saja ya. Terus kedua, mau tidak tes DNA, itu dah. Nomor 3 nanti mau tidak mengaku duriyah Nabi di Narkoba Ansar Internasional. Berani tidak di situ? Nah, ya kalau berani monggo, tapi jelas dipancung kalau di sana itu. Ya, coba kalau sudah memang benar-benar ada pengakuan Narkoba Ansar Internasional seperti yang disinggung ini, saya tampilkan kalau ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ayolah kita kembali kepada ilmu, kembali kepada agama. Karena ilmu itu, karena agama itu ilmu. Inna dina ilmun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Bukan narasi-narasi, bukan dongeng-dongeng. Ini kalau doktrin-doktrin begini kan menjadi dongeng nanti akhirnya. Nah ini yang masalah. Makanya ayo kembali kepada agama, kembali kepada ilmu sajalah. Kita ini sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, itu sama kita di hadapan. Jadi terjadinya Audi ini adalah sebagai contoh kepada kita agar supaya kita ini tidak gampang bermubahalah. Ini buktinya seperti ini, masih muda itu. Ya. Jadi sekali lagi sudah takdirnya, ya mungkin Allah tidak terima kalau kekasihnya Rasulullah itu dibawa-bawa, apalagi nanti yang dibuat mubahalah itu bukan duriyah dari Rasulullah. Ya kalau memang duriyah Rasulullah ya nggak mungkin, tidak masalah, mungkin duriyah itu. Ya. Makanya ialah kita kembali ke agama sama, walaupun kita ini sama sebenarnya keturunan satu dari Nabi Adam, sama kita. Ya mungkin itu ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Masya Allah ya. Jadi penjelasan dari Kiai Sepuh ini dari Jember bagus sekali ya, bijaksana. Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada intinya kita itu tidak boleh bermudah-mudahan yaitu bermubahalah. Karena ini adalah menyangkut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah hidup ya 1400 tahun yang lalu. Kok ini malah dinisbahkan kepada Ba'alawi adalah zuriat Nabi. Kita lihat teman-teman, ceramahnya saja itu membuat giling-giling kepala gitu ya. Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ini dari mana ya? Itu khurafat. Jelas itu khurafat. Gak ada ya teman-teman, cucu Nabi berceramah seperti ini yang katanya bisa menurunkan hujan susu, bisa bolak-balik masuk surga, bisa memadamkan api neraka. Jadi karomahnya seperti ini teman-teman. Kalau saya tidak malu dengan Allah, maka neraka jahanam akan saya padamkan. Oh, subhanallah ya. Itu ada, itu disampaikan oleh para Habib Ba'alawi teman-teman. Ini kan sungguh menyesatkan. Bahaya kalau semacam ini disebarkan. Bahaya semacam ini kalau disampaikan kepada umat, apalagi yang masih awam teman-teman. Apa nggak menyesatkan? Iya, terus nanti mereka akan dikultuskan. Oh, ternyata ini adalah waliullah. Orang yang paling memiliki banyak karomah. Tingkatannya adalah wali kutub. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu mengaku-ngaku sebagai pertama cucu Nabi, mengaku waliullah, mengaku sebagai rajanya para wali. Oh, dan ini dan itu, memiliki banyak keramat. Ya seperti ceramah Ali Jindan teman-teman. Itu sangat ngibul sekali. Jadi
hanya sepotong kertas ya, si Mamang Kacang itu sudah meninggal, sholatnya bolong-bolong. Sepotong kertas saja ini, kata Habib, letakkan di bawah kepalanya si Mamang Kacang itu. Nanti masuk surga tanpa hisab, itu teman-teman. Sudah dijamin oleh Habib itu. Kalau ditanya malaikat, Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau ditanya malaikat seperti ini, man rabbuka? Nah, siapa Tuhanmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Ini dari mana teman-teman? Ini jelas-jelas kan menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Jadi mereka itu seakan-akan membuat suatu tandingan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu nggak ridho jika manusia yang paling mulia, kekasih Allah Rasulullah ini dibuat mubahalah, dinisbahkan nasabnya Ba'alawi kepada Rasulullah. Allah nggak ridho. Ini hati-hati teman-teman ya. Jangan kita ikut-ikutan. Nanti kalau bukan zuriat Nabi, kita yang menanggung dosa. Apalagi seperti itu teman-teman, kejadian Gus Auzi ini. Siapa yang rugi? Ya diri kita sendiri. Habib, mana berani Habib Alawi ini mubahalah. Saya bersumpah ya, di atas ini misalnya Al-Quran. Saya berani bersumpah bahwasanya saya ini adalah cucu Nabi SAW. Nah seperti itu, jangan dipotong ini, nanti malah dipotong saya pula yang mau ngaku-ngaku. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka Habib Alawi itu tidak berani mengaku sebagai zuriat Nabi ataupun mubahalah seperti Gus Auzi ini. Ya para muhibinnya ini yang seakan-akan fanatik buta gitu teman-teman. Seakan-akan Habib Alawi ini benar, hakul yakin gitu. Dan pada akhirnya banyak kan yang meninggal. Ya ini kalau kata Kiai Sepuh Jember tadi ya teman-teman, Allah itu kemungkinan nggak ridho kekasihnya dinisbahkan kepada Habib Alawi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini buat pelajaran bagi kita semua, jangan bermudah-mudahan mubahalah. Kalau ingin membantah, ya bantah dengan ilmu, dengan dalil-dalil, bukan dengan mubahalah semacam ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.